dasarnya ternyata tidak tahu, maka ketika itulah kita kasih tahu yang kita tahu. Nah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena tadi tidak ada kewajiban kita dalam bermadhab, tapi juga ada larangan jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang dinamakan tatabu rukhos. Tatabu rukhos itu adalah dia melihat nih dari berbagai madhab, kan ada banyak pendapat. Lalu kemudian dia mengambil pendapat yang dirasa bagi dia paling mudah. Paling mudah itu dengan dengan niatan dalam hatinya tidak mau sulit ibadahnya atau pengen enaknya aja gitu ya, tanpa melihat bahwasannya dalil ataupun landasan yang digunakan imam tersebut adalah dalil yang lemah atau dalil yang dhaif. Dia ambil. Itulah yang dinamakan tatabu'ur rukhas, mengambil pendapat yang dirasa paling mudah bagi dia. Tapi ada yang diperbolehkan, itu namanya adalah talfik. Talfik itu perbuatan yang diperbolehkan. Nah, talfik itu mencampur adukan pendapat mazhab tapi dengan riset. Berarti kalau kita belum bisa ya berarti kita mengikuti satu pendapat mazhab saja. Mungkin kita menempatkan diri kita sebagai orang awam kalau kita masih belum bisa untuk riset. Maksudnya melihat kira-kira ini dalilnya kuat apa enggak, ini dalilnya dhaif apa enggak, lemah apa enggak. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebelum muqaddimah, sebelum nanti kita membahas fikih yang dibahas pada kitab ini ya, Al-Wajiz fil Fiqhil Islam. Karena kitab ini isinya adalah fikih perbandingan. Jadi nanti satu bab itu ada pendapat dari 4 mazhab. Kita mulai ya. Jadi pada bab fikih ini itu pasti dimulai dengan thaharat ataupun bersuci ya. Katakan al-kalamu 'anit thaharah yatanawwalu ma ya. Jadi pembahasan tentang thaharah itu ada beberapa sub pembahasan yang lainnya. Yaitu pertama anwa'ul miyah, yaitu adalah jenis-jenis air yang nantinya akan kita pakai untuk sholat, akan kita pakai untuk beribadah, akan kita pakai untuk berwudu. Kemudian al-awani wasti'maliha, jadi ada hukum yang membahas tentang wadah. Kok dibahas wadah ya? Karena yang namanya syariat Islam itu pembahasannya sampai dasar sekali ya. Bahkan sampai orang buang air pun dalam syariat. Nah, ini wadah juga diatur ya. Wadah-wadah yang boleh dipakai, yang tidak boleh dipakai itu kayak gimana. Kemudian izalatul najasah, cara kita membersihkan najis. Adab qadaul hajat, adab buang hajat ya, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian wudu, kemudian juga pembahasan tentang al-mashu 'alal khuffain, mengusap khuf itu adalah sepatu ya. Kemudian al-mashu 'alal jawrab, mengusap kaos kaki. Jadi sepatu juga kita biasa menggunakan kaos kaki. Al-ghuslu wa ahkamuhu, mandi ya, pembahasan tentang mandi. Kemudian pembahasan tentang tayamum, kemudian pembahasan tentang haid. Ini penting ya, karena nanti bisa kita ajarkan kepada istri-istri kita ya yang sudah menikah. Kemudian wal bad'u bit thaharah li sababain. Orang yang memulai untuk melaksanakan thaharah itu karena ada 2 sebab. Yaitu apa? Kaunuha syarton li sihhatis shalah, karena bahwasannya thaharah ataupun bersuci itu merupakan syarat untuk sahnya sholat kita. Jadi yang paling utama dalam syarat sahnya sholat kita adalah thaharah, kesucian dalam diri kita. Walaupun Islam kulluhu yaqumu 'ala thaharah, dan juga agama Islam ini seluruh aspeknya itu bahkan didasari dan dilandaskan oleh thaharah itu sendiri. At-thaharah al-hissiyah, al-zahiriyah, al-madiyah, wa hiya an-nadhafah. Itu adalah ya, membersihkan badan kita, mensucikan badan kita. Dan thaharah itu sendiri